Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi muassis jami'atina Unisma wa ma'had Ainul Yaqin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berkumpul ngaji bersama, baik itu offline maupun online, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini diberikan kesehatan zahir batin, sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, beribadah dengan khusyuk, sehingga ketika akhir bulan Ramadan nanti dan di bulan-bulan selanjutnya kita tetap bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa berada di sini, berada di jalan yang benar, yakni agama Islam. Alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah saya adalah yang paling terakhir itu, penutup kajian tematik yang kemarin sudah diisi selama bulan Ramadan oleh para ustadz dan ustadzah, dan saya pada malam hari ini insya Allah yang terakhir. Semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan selanjutnya. Pada kesempatan malam hari ini saya diberi atau menemani teman-teman santri untuk kita belajar bersama, sharing bersama mengenai zakat fitrah. Kalau bicara tentang zakat fitrah, sudah pasti dilakukan pada bulan Ramadan, yang mana memang zakat itu dibagi menjadi dua, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Namun pada malam hari ini kita akan membahas bersama mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah tersebut sudah banyak dan sering kita ketahui saat kita dirosah, baik itu dirosah pagi atau dirosah malam, yang mengkaji tentang fikih pasti ada masalah bab pasal tentang zakat fitrah. Karena
zakat fitrah itu merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakannya. Karena apa? Karena zakat fitrah itu merupakan rukun yang ke berapa? Rukun yang ketiga setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka dari itu sudah pasti diwajibkan karena sudah masuk dalam rukun Islam. Ada riwayat Rasulullah SAW yang sering kita biasanya dibuat lagu. Buniyal Islamu ala khamsun. Itu biasanya dibuat lagu oleh para pecinta sholawat, yang mana kita jarang mengetahui apa itu artinya. Syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa haji wal baiti wa shaum ramadan, yang mana artinya Islam itu dibangun atas 5 dasar, yakni syahadat an la ilaha illallah, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka kita harus selalu percaya bahwa Tuhan itu berhak untuk disembah. Dan di sini ada syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, wa iqamus shalah, yakni mendirikan sholat. Kita sebagai umat Islam sudah pasti yang memang Islam ya harus mengerjakan sholat karena itu wajib. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini yakni wa ita'uz zakat, yakni mengeluarkan zakat. Dan ada yang mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Kemarin pada pertemuan-pertemuan kajian yang lalu sudah membahas tentang masalah puasa. Dan pada kesempatan ini kita bahas masalah zakat. Zakat itu apa sih? Zakat fitrah itu apa sih? Zakat fitrah itu adalah wajib ditunaikan bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Jadi dalam zakat fitrah tersebut itu tidak asal mengeluarkan zakat. Dalam apa zakat itu, apa hukumnya, apa syaratnya, itu sudah terinci. Sama halnya dengan puasa, sholat, haji. Itu runtut, lengkap, ada syaratnya. Siapa yang wajib melakukan hal tersebut. Nah, di sini sudah saya katakan bahwa zakat fitrah itu dilakukan oleh orang yang mampu untuk menunaikannya. Dan kapan dilakukan zakat fitrah itu? Zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan sampai menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang membedakan zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Kalau zakat yang lainnya bisa dilakukan ketika di luar bulan puasa. Biasanya itu para pedagang-pedagang itu menzakati dagangannya
karena itu bentuk apa ya, biar dagangannya, bukan mencari agar dagangannya laris terus diserbu pembeli, bukan, membersihkan diri agar lebih tambah barokah atau seperti apa gitu ya. Tapi kita tidak membahas itu, kita membahas zakat fitrah. Ada, setelah kita menunaikan zakat fitrah tersebut, ada orang yang berhak menerima zakat itu. Dan itu siapa? Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. Yakni ada orang yang fakir. Siapa itu orang yang fakir? Adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Bisa dikatakan bahwa orang tersebut itu memiliki harta namun punya penghasilan tapi jarang-jarang, jadi tidak menetap gitu loh. Dia punya penghasilan tapi tidak menetap, jarang-jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu dikatakan orang yang fakir. Jadi kalau kita di sekeliling kita ada orang yang dia mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, namun hartanya itu tidak menetap, tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu bisa dikatakan fakir. Yang kedua yakni miskin. Miskin itu adalah orang-orang yang juga mempunyai harta namun juga sangat sedikit, sama halnya dengan fakir, dan tidak bisa, hanya cukup untuk membeli makan pada hari itu juga. Seandainya dia punya penghasilan namun hanya cukup untuk dibelikan makan pada hari itu juga. Urusan besok dia akan mencari lagi. Ketika dia tidak mendapatkan penghasilan, ya wes, dia nggak akan bisa berkutip. Jadi itu juga berhak mendapatkan zakat. Amil yang ketiga yakni amil. Biasanya itu amil zakat. Amil zakat itu siapa? Orang-orang yang mengurus zakat. Jadi mereka-mereka yang menerima zakat dari muzaki itu. Muzaki itu adalah orang yang menerima zakat. Orang yang kok menerima zakat? Muzaki itu adalah orang yang memberi zakat. Nah, muzaki itu memberikan kepada amil zakat. Lah, amil zakat itu juga berhak mendapatkan zakat. Dan sehingga amil zakat itu juga bisa menyalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan memenuhi syarat 8 itu siapa saja. Biasanya yang jadi panitia penerimaan zakat di masjid itu kan juga ada ya. Di Masjid Ainul Yakin itu berhak juga mendapatkan zakat, bukan karena membutuhkan atau seperti apa, karena di keterangan ini juga salah satu kriteria mendapatkan zakat karena mereka adalah penyalur zakat. Yang keempat yakni mu'allaf. Mu'allaf itu siapa? Mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Jadi seorang mu'allaf itu termasuk orang yang berhak menerima zakat. Karena apa? Bukan karena tujuannya itu apa, kok orang mereka itu loh baru masuk Islam, nyapo diparingi zakat itu ngapain? Lah, agar mereka itu lebih mantap. Kan mereka itu kayak apa ya, baru masuk gitu loh, masih awal-awal masuk Islam, masih merintih masuk Islam. Jadi kalau kita ada orang mu'alaf terus kita beri zakat itu,
mereka akan semakin mantap. Oh, Islam itu seperti ini ya, toleransinya, saling membantu, seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang yang di sekeliling kalian orang mualaf, boleh zakat kalian diserahkan kepada mereka. Yang kelima yakni rikob atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu itu banyak orang yang memerdekakan budak, sehingga mereka sangatlah wajib atau bisa menjadi kategori untuk bisa masuk uh, siapa saja yang berhak menerima zakat itu. Yang keenam yakni gharim. Gharim itu adalah orang yang memiliki hutang. Orang yang banyak hutangnya itu berhak mendapatkan zakat. Bukan karena kita merendahkan mereka, tapi pada keterangan di kitab itu gharim atau orang yang memiliki hutang itu juga berhak menerima zakat. Namun ada kecualinya. Orang hutang itu kan macam-macam. Namun ketika berhutang untuk maksiat itu tidak berhak untuk menerima zakat. Namun jika mereka itu berhutang untuk memulai bisnis, lalu bisnisnya itu bangkrut, naudzubillah ya, semoga kita yang punya bisnis itu bisa lancar lah. Ketika bisnisnya mereka itu bangkrut, mereka berhak untuk menerima zakat. Lalu yang ketujuh yakni fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang atau segala sesuatu yang punya tujuan baik dan untuk Allah, di jalan Allah, itu berhak menerima zakat. Contohnya ketika ada di pembangunan atau pengembangan pendidikan, madrasah diniyah, itu termasuk fisabilillah. Orang yang bergerak di jalan Allah itu berhak menerima zakat. Entah itu nanti ketika kita menyalurkan zakat kepada mereka mau dibuat apa, yang penting untuk kebaikan dan bertujuan hanya untuk di jalan Allah. Yang kedelapan yakni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu Sabil itu adalah orang musafir atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh, atau biasanya adalah orang-orang yang dalam jauh dari keluarga, di perantauan, itu berhak mendapatkan zakat. Jadi siapa yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8. Jadi teman-teman kalau mau menyalurkan zakat itu tidak harus selalu kepada masjid atau yang lainnya, masjid atau musola, namun bisa salurkan langsung kepada 8 golongan tersebut. Selanjutnya yakni syarat orang yang wajib membayar zakat itu siapa? Yang pertama yakni yang pasti sudah beragama Islam. Kalau orang yang beda agama itu sudah bukan zakat fitrah. Ada mungkin sebutan lain, tapi saya tidak mempelajari itu. Yang kedua yakni mempunyai harta yang lebih. Jadi ketika dia mengeluarkan zakat fitrah itu dia masih mempunyai harta. Ya, jadi orang yang hartanya tidak akan habis ketika mengeluarkan zakat. Yang ketiga yakni ada sebelum terbenamnya matahari, habisnya bulan Ramadan, dan
memenuhi 2 waktu di antara bulan Ramadan. Contohnya gini, kalau ada bayi, langsung saya berikan contoh. Kalau ada bayi yang baru lahir, Ramadan itu hari ini, contohnya hari ini ada bayi lahir itu jam 5, seandainya maghribnya besok kan Syawal, sudah malam itu sudah masuk Syawal ya. Malam itu sudah masuk Syawal, semuanya nanti malam itu maghrib, setelah maghrib itu sudah masuk Syawal lah. Apa namanya, bayi itu seandainya maghribnya jam 17.17, bayinya itu lahir jam 17.10, dia sudah wajib mengeluarkan zakat karena ada di antara 2 waktu, antara Ramadan dan Syawal gitu. Seandainya lahir sebelum jam itu, sebelum maghrib, ya tambah wajib karena masih jauh dari bulan Syawal. Orang, dan ada juga orang yang tidak wajib membayar zakat, yakni orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Yang kedua, anak yang lahir setelah terbenamnya matahari. Jadi kalau ada anak yang lahir sudah manjing waktu maghrib, itu tidak wajib untuk melakukan zakat. Orang yang, dan selanjutnya adalah orang yang baru memeluk agama Islam sesudah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Terus yang keempat, punya tanggungan istri yang baru saja dinikahi selepas matahari terbenam. Jadi kalau ada orang yang baru nikah dikatakan sah pada bulan Ramadan itu di antara 2 waktu selepas matahari terbenam, itu tidak wajib untuk melakukan zakat. Biasanya ini kalau membahas zakat fitrah itu sangat panjang sekali karena masih ada waktu-waktu yang baik untuk melakukan zakat fitrah. Waktu-waktu yang pertama yakni wajib. Waktu yang sangat wajib dilakukan itu ketika seseorang itu mendapatkan sebagian atau sedikit bulan Ramadan dan sedikit bulan Syawal, atau pada malam takbiran. Namun biasanya ada yang dia melakukan zakat fitrah itu di awal-awal bulan Ramadan. Yang penting kan sudah masuk pada bulan Ramadan, karena memang zakat fitrah dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya lumrahnya itu ketika malam takbiran, itu banyak orang-orang yang berbondong-bondong untuk melakukan zakat fitrah. Karena yang sering saya lakukan ketika zakat fitrah itu ya ketika malam takbiran itu. Yang kedua yakni waktu jawas, antara rentang waktu ketika bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi kalau jenengan zakat setelah sholat Idul Fitri itu bukan dikatakan zakat lagi, tapi sodako, karena sudah bukan masuk dalam bulan Ramadan ya. Waktu yang dianjurkan yaitu pagi hari sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Waktu itu sangat sempit sekali karena sholat Idul Fitri itu beda-beda, dalam daerah itu beda-beda. Kalau di rumah saya itu jam 6, setengah 7 itu sudah mulai. Jadi lebih baik itu ketika yang wajib itu pada malam takbiran kalau bisa ya. Dan waktu makruhnya membayar zakat fitrah yakni sejak selesai sholat Idul Fitri sampai sebelum matahari terbenam. Itu makruh, antara boleh dan enggak, tidak boleh ya. Dan yang haram itu lewat dari 1 Syawal. Jadi kalau sudah lewat dari 1 Syawal itu
sangat haram melakukan zakat fitrah. Dan bukan zakat fitrah lagi, bisa dikatakan dia hanya sedekah gitu ya. Yang terakhir mungkin niat niat dari zakat fitri. Mungkin teman-teman juga sudah paham dan sudah mengerti niat-niatnya, namun kapanpun ketika kita diminta untuk meniatkan zakatnya orang lain, kita harus bisa, karena kita juga sudah diajari atau belajar bersama di pondok, jenengan ngaji kitab itu sudah pasti ada niat-niatnya untuk siapa saja, untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk nanti ketika jenengan semua yang suami sudah punya istri, itu untuk menzakatkan, itu ada niatnya sendiri. Ketika niat zakat untuk diri sendiri, yakni nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala, biasanya sambil memegang berasnya. Untuk istri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Jadi niat ini diucapkan oleh seorang suami untuk meniatkan zakat untuk seorang istri. Yang sudah punya anak, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, lalu disebutkan namanya fardhan lillahi ta'ala, disebutkan nama anaknya, itu untuk zakat anaknya. Biasanya kan kalau anak kecil belum bisa membaca niat, jadi itu niatnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan selama kami mengisi kajian tematik mungkin kurang pas di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua bisa segera bertemu dan bertatap muka di pondok pesantren kampus Ainul Yakin, karena sudah hampir 1 tahun kita tidak pernah berjumpa. Syukron, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.